Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Ibu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa annahu ta'ala wahidun. Ada di lingkaran itu di dalam kurung. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Aja, udah ya. Yang mana? Atas ya. Wa anta takida ya. Iya, udah lama ini baca. Wa aslul imani anta takida berarti atas naik. Anta takida anna Allah ta'ala mawjudun. Anna Allah ta'ala mawjudun. Asalnya iman adalah at-ta'kida anna Allah mawjudun ay mustamirul wujud la akhira lahu. Meyakini atikot di hati, tasdik bi qalbi, atikot meyakini di dalam hati, meyakini di dalam hati bahwasanya Allah adalah zat yang wujud, mustamirul wujud. Nah ini orang biasanya sering kepleset membahasakan an-Allah mawjudun. Kalau mawjudun diartikan secara bahasa, mawjudun itu diadakan. Berarti kalau diadakan ada yang mengadakan, ada yang membuat. Jadi mawjudun ay mustamirul wujud, yang tetap wujudnya. Kalau Allah adalah zat yang wajib adanya. Jadi kalau nggak ada Allah nggak bisa. Kalau kita yang boleh adanya, makhluk itu boleh ada, boleh nggak ada. Nah itu, kalau boleh ada, boleh nggak ada berarti nggak penting. Nggak penting. Kalau yang wajib ada itu penting. Allah itu mustamirul wujud sifatnya, itu wajib ada. Yang tidak ada akhirnya. Kalau kita ada akhirnya, ya kita ada akhirnya ada. Allah itu tidak ada akhirnya, tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Li'annahu law lam yakun mawjudan maka syai'un minal khalq. Karena sesungguhnya ketika Allah itu tidak wujud, ya, maka dalil adanya Allah adalah adanya alam semesta. Tuh. Kalau Allah itu tidak wujud, maka tidak ada sesuatu apapun dari makhluk. Karena tidak ada yang menciptakan. Gitu. Karena tidak ada yang menciptakan. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala abillahi syakkun fadiris samawati wal ard yad'ukum. Apakah di dalam zat Allah ada keraguan? Yang mana Allah ini sifatnya fadiris samawati. Kalau fadiris samawati itu membuat sesuatu yang belum pernah ada. Nah itu. Jadi yang belum pernah ada dan tidak pernah ada tandingannya. Nah itu fadiris samawati. Itu membuat langit dan bumi. Siapa yang mampu membuat langit dan bumi? Ya hukum. Yang mana kalian atau ya hukum yang Allah mana mengundang kalian dan hukum. Akhirnya karena semua kembali kepada Allah, yaitu Allah itu zat yang wajib adanya. Semua nabi ini diutus untuk menyampaikan satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Walihada, karena seperti ini, ba'atha al-anbiya'u kulluhum bida'watil khalqi ila tauhid yaqulu la ilaha illallah. Dan karena seperti ini maksudnya ya tadi, bukan itu Allah yang wajib berwujud. Nabi-nabi semua diutus untuk mengajak kepada makhluk
kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah, supaya mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah. Man kata Nabi itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in syariqa. Orang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga sekalipun dia zina, sekalipun dia nyolong. Bukan berarti boleh zina boleh nyolong, bukan. Jadi kalimatul haq itu tidak terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu makanya kan kalau ini kan ada istilah apa sih? Talqin kan? Talqin. Talqin terus dibimbing ya. Pas nazar itu dibimbing dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena itu man qala la ilaha illallah, sampai kalau dalam tafsir itu ketika paman Nabi itu wafat ya, Abi Thalib itu kan, Abi Thalib disuruh melafazkan itu, nggak ngucapin kan gitu. Sampai Nabi itu gregetan gitu karena saking cintanya pamannya itu. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Maka yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah. Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya itu Abu Thalib untuk mentalafut atau melafazkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Wa ma umiru ayaqulu lana ilahun walil alami ilahun. Dan nabi-nabi itu tidak diperintah untuk mengatakan apa? Lana ilahun, kami punya Tuhan, alam punya Tuhan. La ilaha. Ilahun itu apa? Ilahun itu enggak mesti apa ya? Orang nganggap itu Tuhan ya, namanya ilahun. La ilaha. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan sebenar-benarnya. Maka dalam Al-Quran itu laukana fihi ma'alihatun la fasajata. Kalau Allah itu apa, kalau di bumi dan langit ada beberapa Tuhan, maka bumi dan langit akan rusak. Gitu. Karena semuanya punya kehendak. Gitu. Semuanya punya kehendak. Ini supaya tidak terjadi seperti ini. Fa inna dzalika majbulan fi fitrati uqulihim min mabda'i nus'ati. Karena sesungguhnya yang seperti itu ya, karena majbulan fi fitrati uqulihim, yang menarik dalam kebersihan pemikirannya. Jadi kebersihan pemikirannya, wah Tuhan pokoknya Allah gitu. Min mabda'i nus'atihim, dari mulai dia tumbuh gitu. Dari dia tumbuh ya kan. Wa fi unwani sunanihim, dan di sepanjang umurnya mereka gitu, di sepanjang umurnya mereka. Makanya alhamdulillah mau nakal kayak apa tetap kalau tauhid itu masih terjaga insya Allah gitu. Kalau kita masih pasti nggak pindah agama gitu ya, nggak pindah agama itu insya Allah masih selamat. Walidzalika qala, dan karena seperti itu untuk menjaga itu, makanya kalau anak kecil baru lahir kan pasti diadzani, diperkenalkan adzan. Di adzan itu kan ada syahadat ya. Di adzan itu ada lafaz syahadat. Jadi dia dari mulai keluar itu sudah mendengar kalimatul haq, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu pula ketika dia wafat juga diadzani. Jadi di awal hidupnya sampai di akhir hayatnya itu yang diperdengarkan adalah kalimatul haq, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walidzalika qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqa fis samawati wal arda la yaquluna Allah. Ketika kok mereka bertanya, mereka itu ya orang-orang yang tidak percaya, siapa zat yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna, maka katakanlah ya bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Walain sa'altahum man khalaqahum
Ya, ketika kok mereka bertanya ya kan, ketika walain saal tahum, ketika kok kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka semua? La yaquluna ya Allah, la yaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab bahwasanya yang menciptakan adalah Allah. Jadi apa ya? Itu tadi, itu pentingnya tauhid. Karena kalau orang masih jaga tauhid, insya Allah masih aman. Beda halnya ketika memang udah aneh-aneh gitu. Apa nuhanin apaan misalkan, nuhanin apaan, batu misalkan nih, batu cincin misalkan. Nah, itu. Jadi tetap al-ma'bud bihaqqin, kesimpulannya adalah atau yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Allah. Hanya Allah. Wa annahu ta'ala wahidun. Belum. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu. Allah itu tunggal ya, wahidun tunggal. Tunggal, ahadun wahidun, satu, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah fil uluhiyah, di dalam sifat ketuhanan. Makanya dalam agama selain kita ya ada tiga jadi satu, ya. Tiga jadi satu jadi dua. Nah itu, ini pentingnya apa? Pentingnya makrifat seperti itu. Pentingnya makrifat seperti itu supaya sifat Allah itu tidak ditafsiri dengan hayalannya sendiri. La syarika lahu fil uluhiyah. Wala misalahu, enggak ada persamaan. Ya, mislun tuh tangan ini sama dengan tangan ini. Nah itu mislun. Wala sibhalahu, dan tidak ada yang menyerupai. Sibhun itu ada serupanya tapi nggak mesti sama kembar identikkan. Aifidati wa sifati, itu dalam zat dan sifatnya. Padahal al-Imam Al-Ghazali sabun alaihi atharul ibadah. Pernah sowan, datang kepada Imam Ghazali, ada pemuda yang ada bekas-bekas ibadah. Faqala lahu al-Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Ghazali berkata kepada dia, "Ya syabu, anta ta'rifullah?" Wahai pemuda, apakah kamu tahu kepada Allah? Kamu tahu Allah? Allah siapa? Allah siapa gitu ya? Allah siapa? Makrifat itu biasanya kita sering ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang tahu dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Nah itu harus diperjelas ya. Man arafa nafsahu bidzullihi faqad arafa rabbahu bijalalihi. Orang kalau tahu dirinya itu hina, dirinya itu gak penting ya, maka yang penting cuma Allah gitu. Diri kita gak penting, faqad arafa rabbahu bijalalihi. Maka dia akan kenal dengan Tuhannya dengan keagungan, bijalalihi, dengan keagungan Allah. Gitu. Makanya kalau kita kenal itu ya yang di lagu-lagu biasanya ya, laulal murabbi ma'araftu rabbi gitu. Sekarang banyak yang bilang murabbi ya. Itu sulit jadi murabbi itu sulit ya. Karena sifatnya dalam Fatihah itu Rabbil alamin sifatnya ar-Rahmanir Rahim ya. Murabbi itu harus punya sifat Rahman dan Rahim. Jadi murabbi yang memang dipraktekkan yang harus sesuai dengan sifat Nabi itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufun rahim gitu. Dan murabbi salah dikit tonjok misalkan, itu bukan murabbi. Anta ta'rifullah. Apa kamu tahu kenal sama Allah? Qala asyabu wa hal ya'budu man la ya'rifu. Nah bagaimana caranya orang kok nyembah Allah tapi nggak kenal? Orang nyembah Allah tapi nggak kenal. Imam Ghazali berkata lagi, "Faqala kaifa artahu?" Caranya bagaimana kalau biar kenal sama Allah? Caranya bagaimana? Imam Ghazali nanya gitu. Kaifa artahu? Jadi jawab oleh pemuda itu, faqala asyabu uhiduhu wala akhudduhu.
Ya. Atau saya itu mengesahkan Allah dan tidak membatasi, nggak membuat batasan. Ya, Allah sifatnya itu ya sepengetahuan kita, gitu. Sepengetahuannya kita dengan tuntunan-tuntunan yang sudah sesuai syariat. Jadi nggak dibatas-batasi. Wa a'buduhu wa la uqayyifu. Saya nyembah Allah dan tidak pernah tuh menghayal Allah tuh kayak bagaimana kan gitu. Allah kayak bagaimana. Wa kullu ma khattara fil wahmi aujalahu al-fahmu. Dan setiap hal yang terbesit dari kesalahpahaman, maka ia akan nampak, akan jelas ketika sudah paham. Kalau nggak paham-paham berarti salah paham terus. Ya. Jadi kalau salah paham dijelasin paham, nah ini akan hilang salah pahamnya. Kalau belum paham, ya kan, salah paham terus, ya kan. Nah ini supaya tidak terjadi manusia mentafsiri Allah dengan pikirannya sendiri. Maka dalam Quran itu apa? Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabiran. Supaya manusia itu enggak begini-begini. Dan dalam hadis Muslim itu pernah ada riwayat ada seorang pemuda ahli ibadah lagi sholat. Nah, terus ada tetangganya atau saudaranya nakal, akhirnya pas sujud diinjek. Pas sujud diinjek. Marah dia tuh. Kan pas sujud diinjek marah. Dia bilang wallahi la yaghfirullahu laka. Allah itu demi Allah, kamu gak akan diampuni dosanya kan gitu. Kamu gak akan diampuni dosanya karena lagi sujud dia kan saudaranya ayo palanya diinjek. Akhirnya Allah itu memberikan wahyu kepada Nabi pada waktu itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi pada zaman itu mengatakan begini, Kul hadal fatah al-abid man dalladhi yata'alla alayya alla aghfiru. Kasih tahu kepada pemuda yang ahli ibadah itu, ya. Siapa kan, ya kan? Buat apa bawa-bawa nama saya kan gitu? Bahwasanya saya tidak akan mengampuni dosanya. Jadi, itu pentingnya ma'rifat seperti itu. Pentingnya tahu, kenal seperti itu. Jangan cepat mencatut nama Allah karena emosinya sendiri. Ya. Kita mencatut nama Allah. Wallahi, lu gak akan diampuni sama Allah kan gitu. Jadi kayak ngatur-ngatur Allah. Nah, itu. Akhirnya apa dampaknya? Pemuda yang nakal itu diampuni dan pemuda yang ahli ibadah itu pahalanya dihapus semua oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan cepat bawa-bawa nama Allah untuk kepentingan sendiri. Paulahu bihilafi dzalik. Allah itu berbeda dengan seperti itu. Maksudnya kita terbatas, pengetahuan kita terbatas dengan Allah. Makanya buah dari makrifat ada 3 sifat. Satu al-haya, malu. Kalau maksiat malu. Nah, ini buah dari makrifat, dari kenal Allah malu. Kedua apa? Al-hubbu, cinta. Ada yang berbau dengan agama, dengan syariat, yang berkaitan dengan Allah, demen. Itu. Yang ketiga al-wusul, nyaman. Ya. Ada yang berbau-bau agama, berbau-bau syariat, nyaman. 3. Jadi buah dari makrifat itu 3. Akhirnya karena Imam Ghazali sudah dikasih tahu seperti itu, faqala al-Imam al-Ghazali qata'na umrana fit tauhid. Saya habiskan umur saya untuk belajar tauhid. Waqad jama'ahu hadza syabu fi salasati kalimatin. Ya. Dan pemuda ini mengumpulkan semua itu cuma dalam 3 kalimat. Sedangkan kata Imam Ghazali, saya belajar seumur hidup. Gitu. Karena Al-Ghazali itu salah satu ulama yang enggak malu, enggak malu nanya sama yang pemuda, malu. Bahkan dalam kitab Marokil Ubudiyah udah pernah dibaca. Dalam kitab Marokil Ubudiyah itu Al-Ghazali pernah berguru kepada tukang sol sepatu. Waktu itu udah jadi ulama. Karena apa? Karena adiknya nggak pernah mau jamaah sama dia. Ya, Ahmad bin Muhammad nggak pernah mau jamaah sama Al-Ghazali. Ternyata Ahmad itu ngaji sama tukang sol sepatu.
Sekali-kalinya Ahmad itu jamaah kepada Al-Ghazali, dia mufarokoh. Ya. Karena apa? Karena dia tuh Al-Ghazali badannya darah semua. Nah, pas selesai sholat ditanya, lu kenapa mufarokoh? Karena saya lihat badan kamu darah semua. Oh iya, saya tadi nggak khusyuk lagi mikirin darah head, ya, jadi pikirannya lagi darah head. Nah, Ahmad kelihatan darah semua. Akhirnya tanya, gurunya siapa? Oh, gurunya tukang sol sepatu. Itu nggak malu Al-Ghazali ya, berguru kepada tukang sol sepatu. Kalau apa namanya? Kalau di sini nggak ada kayaknya tukang sol sepatu. Mulai nggak tahu. Nah, kalau di Baghdad ada waktu itu gurunya Al-Ghazali itu nyamar jadi tukang sol sepatu. Nah, itu nggak malu beliau itu, demi ilmu nggak malu. Zakarahu Al-Muniri fi Tuhfatil Wafiyah. Cerita ini diceritakan oleh Syekh Al-Muniri di dalam kitab Tuhfatul Wafiyah. Laisa kamitslihi syai'un wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma lana wa hikmati warzuqna fahman wa ilman wa sirran wa afqar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.